Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nampak bagus semuanya, kita atur ini, kita atur itu, buat acara ini, buat acara itu, hasilnya bagus. Padahal panitia buat acara paid mendung. Hampah je, putah je, krek-krok lebih kerolo ni. Jadi pada hakikatnya semuanya pahit. Dunia itu lebih pahit sebenarnya. Minal alqam, daripada buah beria. Buah beria ini satu jenis buah di Arab yang rasanya sangat pahit sekali. Seperti kalau di kita ada buah apa itu, sebagian orang menjadikannya sayur, pahit sekali. Pari, nyampe. Tapi sekarang ada juga yang makan, karena tidak mau insulin jadi makan itu. Pahit sekali itu. Itulah sebenarnya dunia. Pahit, tidak ada yang tidak pahit. Orang-orang yang hari ini 60 tahun, 70 tahun bisa tersenyum, bisa tenang, itu sebenarnya setelah melalui perjalanan panjang kepahitan. Jadi itulah, tidak ada yang tidak pahit. Semua kita pahit. Itulah hakikat kehidupan. Waqad a'yatis al-wasif li'uyubiha bidhahiri af'aliha. Saking pahitnya kehidupan dunia ini, saking banyaknya kekurangan kehidupan dunia ini, saking banyaknya aib-aib kehidupan dunia ini, maka tidak mampu orang mendeskripsikan sepenuhnya kepahitan itu. Tetapi cuma dupe. Maka untuk kita gambarkan, coba gambarkan bentuk-bentuk kepahitan hidup. Ini gambar dari pun lahir sampai umurnya. Alah kita orang beriman ya. Kalau orang tidak beriman, seperti di Jepang, di Cina, kita lihat secara zahir peradaban mereka luar biasa, kemajuan negara. Tapi di belakang itu semua, di hutan-hutan mereka, di sungai-sungai mereka, di laut-laut mereka, di gedung-gedung mereka, banyak sekali orang bunuh diri. Yang nampak indah, tapi di belakang keindahan itu kepahitan itu. Bunuh diri. Kita alhamdulillah beriman kepada Allah. Pek-pek kerja di masjid tadi ngebut, kamangat dia baca. Itu 3 minggu. Nanti ikut pengajian lagi. Cik pek dulu, mau apa cik pek dulu. Dan hendak pada cerita apa yang bayangkan mau sama-sama pek, udah dengar pek dan cerita pek. Cuma mau awal cerita kan. Pek semua, pahit semua. Zahir saja manis. Pada hakikatnya dunia ini pahit. Maka jangan terlalu heboh kita dengan kemajuan di sana, kemajuan di sini. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menganggap mereka itu bersatu. Tidak, qulubuhum syatta, hati mereka itu terpecah-pecah. Kalian menganggap bahwa Amerika Israel itu bersatu kompak sekali. Kalian menganggap bahwa Uni Eropa itu, negara-negara Eropa itu bersatu melawan Islam atau Arab. Zahirnya iya. Wa qulubuhum syatta, tapi hati-hati mereka itu semuanya masing-masing terpecah belah. Cuma belum nampak saja. Sama seperti kita lihat, kita sering memuji bahkan bertanya, kenapa kita tidak seperti Jepang, padahal kita beriman, mereka tidak beriman. Kenapa kita tidak seperti Cina, maju pesat sekali, sudah melewati batas kemajuan 50 tahun tertinggal kita. Kemajuan mereka. Kita pengen seperti itu, maunya kita orang beriman seperti itu. Kita hanya melihat secara zahir. Coba pergi ke sana. Tiap hari ada orang bunuh diri. Diceritakan di Jepang itu kalau orang naik biasanya banyak bunuh diri di hutan atau di sungai atau ini di rel Jangan sama orang di sana itu, mereka hampir setiap pagi kalau pergi kerja, naik kereta cepat itu. Kereta api cepat listrik. Itu selalu tiba-tiba berhenti. Nah, itu kalau sudah berhenti tiba-tiba di tengah jalan belum sampai ke ini, tandanya ada orang sudah makanan sehari-hari. Sudah makanan sehari-hari. Dan itu sudah mulai merembes ke negara-negara Islam, sudah mulai merembes.
Ke Penang, di Penang orang cerita jembatan antara Penang dan Malaysia sekarang sudah susah di sana pemerintahnya. Sudah banyak dijadikan sebagai jembatan bunuh diri, jembatan laut. Orang bunuh diri sudah ramai sekali. Si minggu Ledro, si bulan sampai 10-15 orang. Kemarin bahkan informasi di Pulau Jawa, berita di mana itu sampai di Pesiju jembatan itu. Ada jembatan di Pesiju gara-gara banyak orang bunuh diri. Bahkan sayangnya hari ini sudah merembes sampai ke kita di Aceh. 2 bulan sekali dapat berita orang bunuh diri, gantung diri. Cuman kalau orang di sana, walaupun bunuh diri itu dosa besar, tapi lumayan keren berita. Siapa bunuh diri? Kolong berat. Siapa bunuh diri? Karena begitu di kita, kenapa bunuh diri? Karena tunangannya sudah kawin lain. Karena pacarnya konyol. Anaknya juga gitu bunuh diri. Tapi ingin kita sampaikan bahwa begitulah hakikat kehidupan. Pahit, tidak ada yang tidak pahit. Jadi jangan kita merasa seolah-olah hidup kita paling pahit, semua pahit. Memang itu hakikat kehidupan. Mau kemana pahit? Maka sekarang adalah cara kita untuk menghadapi pahitnya kehidupan ini dengan iman. Jaga iman kepada Allah. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Beriman kepada Allah dan istiqamah. Seperti kita sampaikan dulu, istiqamah. Minta kepada Allah. Biar kokoh iman, kuat iman, selamat iman hidup di dunia, selamat iman sampai mati, selamat iman di akhirat, selamat iman sampai masuk surga. Nah, kemudian dilanjutkan. Jadi waqad ayatil wasif li'uyubiha bidhahiri af'aliha. Sungguh lemah orang yang mendeskripsikan tentang beratnya hidup di dunia ini atau banyaknya kekurangan dunia. Kenapa tidak mampu digambarkan? Bidhahiri af'aliha, karena saking banyaknya kekurangan-kekurangan di dunia ini, kelemahan-kelemahan dunia ini, aib-aib dunia ini, pahitnya kehidupan dunia. Wa ma ta'ti bihi minal ajaib aktsar mimma yuhitu bihil wa'id. Dan yang terjadi daripada pahitnya hidup dunia ini, daripada beratnya hidup di dunia ini, daripada keanehan-keanehan kehidupan dunia ini, itu lebih banyak daripada yang mampu disampaikan oleh para orang-orang yang memberikan nasihat tentang kehidupan dunia. Nah, motivator kan banyak sekali. Motivator memberikan motivasi kita, dunia ini memang begini, kita harus begini, dunia itu begitu, kita begini, dunia ini begini, kita begitu. Pokoknya motivator di mana-mana. Motivator. Tapi banyaknya motivator itu belum mampu menggambarkan semua kepahitan hidup di dunia ini, kekurangan dunia ini. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, Allahumma arsyidna ila shawab, wahai Allah, senantiasalah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Wa qala ba'dul hukama wa qad ustusifat dunya wa qaddara baqa'uha faqala ad-dunya waqtuka alladhi yarji'u ilayka fihi tarfuk li'anna ma madha anka faqad fataka idrakuhu wa ma lam ya'ti fala ilma laka bihi wad-dahru yawmun muqbilun tan'ahu lailatuhu wa tatwihi sa'atuhu wa ahdathuhu tatawala 'ala al-insan bit-taqyir wan nuqsan. Dan berkata sebagian ahli hikmah yang lain, waqad ustusifat dunya wa qaddara baqa'uha, dan telah digambarkan bagaimana hakikat dunia itu dan ditakdirkan bahwa dunia itu bertahan lama. Faqala, dengan mereka berkata, ad-dunya waqtukal ladzi yarji'u ilaika fihi tarfuk. Dunia itu adalah waktumu yang engkau dapat menatapnya. Nah, itulah dunia yang menjadi hak kita, yang kita tatap hari ini, yang sedang kita tatap oleh mata kita. Yang sudah lewat bukan lagi milik kita. Li'anna ma madha anka faqad fataka idrakuhu.
yang sudah lewat tidak mampu lagi engkau tatap atau sudah luput daripada pandanganmu atau tatapanmu. Wa ma lam ya'ti fala ilma laka bihi, dan yang belum terjadi di dunia ini engkau tidak punya ilmu tentang itu. Wa dahru yaumun muqbilun tan'ahu lailatuhu wa tatwihi sa'atuhu, dan hari itu atau masa itu terdiri daripada hari-hari yang terus berjalan, ya. Nah, dan malam-malam yang terus berputar, dan waktu-waktu, jam-jam yang terus silih berganti. Wa ahdasuhu tatawala 'alal insan bitaghyir wan nuqsan, dan setiap peristiwa di dunia ini terus berjalan, berputar, yang membuat perubahan pada diri manusia dan terus mengurangi bagian daripada hidup manusia itu. Wa dahru mukilun bitasditil jama'at, dan waktu itu diwakilkan oleh Allah untuk memecahkan jamaah-jamaah. Nah, seperti tadi, waktu ini diberikan oleh Allah perwakilan. Sampai Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan dalam hadis, la tasubbud dahra fa inna dahra huwa Allah. Jangan kalian mencela waktu, sesungguhnya waktu itu adalah Allah. Maksudnya waktu itu milik Allah yang sangat istimewa. Saking istimewanya waktu itu, istimewanya waktu itu bagi Allah, ciptaan Allah, maka Allah wakilkan kepada waktu untuk membuat perubahan di dunia ini. Nah, untuk merubah manusia. Apa yang dilakukan oleh waktu? Tasditul jama'at, waktu yang akan memecah belah kelompok-kelompok. Bagaimana dia memecah? Seperti tadi, sedang enak duduk-duduk, kawan dekat berlima misalnya. Setiap selesai pengajian subuh sepakat berlima, ngopi sana, ngopi sini. Tiba-tiba hilang satu. Masih bertahan, masih ada 4. Ngopi sana, ngopi sini. Tiba-tiba hilang 3. Hilang 2, tinggal 3. Yang 3 belum hilang, kurang 1. Sudah kena stroke. Tak bisa lagi jauh-jauh. Yang satu ini, yang satu itu. Siapa yang buat itu semua? Waktu yang diwakilkan oleh Allah. Sehingga kita tidak perlu terlalu euforia sesuatu, biasa-biasa saja. Karena terlalu heboh nanti sedihnya itu terlalu berat. Sedihnya berat, terlalu happy, sedihnya juga terlalu nanti. Jadi biasa-biasa saja. Semua yang hari ini tertawa akan hilang. Semua yang ada di depan kita akan hilang. Semua yang kita cintai akan hilang. Kalau enggak dia dulu, berarti kita dulu. Nah, itu siapa kerjanya? Waktu. Wan khiramis shiman, dan waktu juga yang akan menghancurkan seluruh kemuliaan. Waktu. Waktu. Yang punya jabatan akan tiba waktunya tidak punya jabatan. Begitu tidak ada jabatan, tidak ada fasilitas lagi, tidak ada protokoler lagi, kemana-mana sendiri. Kalau dulu ada yang buka pintu mobil, ada yang pegang tas, ada yang pegang sepatu, ada yang arahkan, bapak duduk sini, bapak di sini, bapak di situ. Selesai semua, habis jabatan, kakak dia jauh tidak jumpa, kudu acara. Oh, nak kena kapunuh, kakak dia ikut. Itu terasa sekali itu bagi orang-orang yang sudah terbiasa seperti itu. Terbiasa punya protokoler, punya, kalau umpama kepala dinas kan punya asisten lah, paling tidak 2 orang, supir 1 yang pegang tas 1, ya, yang atur jadwal 1. Pokoknya apa-apa dihubungi, Pak, jadwal ke sini, Pak, jadwal ke situ. Begitu turun mobil, mau acara sudah ditulis, ini Bapak posisi di sana, begini, nanti makannya ke sini, nanti ini tag sampai teks ceramah, sambutannya sudah ada tim yang nyusun. Sekarang yang belum ada tim pejabat, yang belum ada tim penyusun teks cuma kecil aja sekarang. Yang lain sudah kecil macam yang bergerak. Yang lain sudah ada semua yang nyusun teksnya. Sudah dapat. Makanya enak sekarang orang mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, enak sekali. Dari keluar pintu rumah sudah ada yang tunggu. Mobil, kendaraan sudah beres semua, ya, dipersilakan, duduknya, makannya sudah ada yang atur.
Bahkan makan sudah dijaga. Ya. Kalau ada acara, kalau sudah pejabat itu makanannya pokoknya bergantung-gantung pak meja. Kalau kita duduk sesekali sampai pejabat itu, kalau ambil dapat jauh-jauh kayak becok pukul lain. Ada pembuka, ada makanan apa namanya? Enggak, sebelum penutup nalalain dong. Pembuka, kemudian yang berat lagi, kemudian selesai berat penutup, sebelum penutup ada model-model lain lagi. Gantung. Selesai itu semua kabuh kerong. Nali pembuka, nali penutup. Karuding orang ini mau kata mati kan ibu. Sudah selesai, sudah habis semuanya. Jadi itu semua siapa punya kerja? Waktu. Makanya ingat waktu, jangan lupa diri, jangan lupa waktu, ingat waktu. Saat kita di atas ingat akan ada waktu kita di bawah. Jadi jangan terlalu berlebihan. Makanya sekarang saya kadang-kadang serba salah kita salahkan masyarakat, tapi beliaunya seperti itu. Kita kesalahkan beliau, masyarakat satu masalah sendiri. Karena kalau kita lihat kadang-kadang orang-orang yang punya posisi tinggi ini betul-betul begitu hilang posisinya tinggal sendiri dia. Betul-betul tinggal sendiri. Sehingga kita kadang-kadang sayang, apa? Hoka, pede-pede awai sudah ya. Bukan tinggal ke pimpinan ke bapak. Kita mau salahkan bawahan-bawahan dia, bisa jadi dia dulu waktu di atas kondisinya berlebihan ya. Sehingga orang-orang begitu selesai jabatannya semua menjauh, semua lari. Tapi di sisi lain kita lihat ada juga orang baik. Begitu hilang jabatan, hilang juga orang yang di bawah ini. Ada juga berarti model yang salahnya orang di bawah. Yang dia itu dekat dengan atasan karena ada kepentingan. Cobalah tak usah jauh-jauh caleg-caleg itu. Kalau begitu namanya spanduk-spanduknya mulai diangkat itu di lorong-lorong ditempel. Pokoknya selama 3 bulan itu dia tak pernah sendiri di warung kopi. Selalu ada itu tim itu. Saya kata tim belum yakin bapak pasti lewat. Betul terkata setelnya. Suci kali Pak lorong ini hendak karena jaminan Pak lorong ini yang terturuk ke alam jarolong. Kentim pada tirodan. Sedang yang lain lagi tenang Pak, kecamatan Jih yang keaman. Tenang, kecamatan Jih keaman. Tapi begitu selesai masa kampanye dia tidak lewat, tinggal sendiri. Yang jamin-jamin keamanan no cimedu nanti. Baik kalian mayan, berangkat lain, minta kali kopi lain. Kau bertanya kau belum keamanan lain. Begitulah waktu membuat kita semua. Maka jangan terlalu berlebihan dalam menjalani kehidupan ini. Biasa-biasa saja. Semuanya biasa-biasa saja. Baik, insyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.